Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada nasihat beliau, ayyuhal walad, wahai anak. Ayyu syai'in hasiluka, apa yang engkau dapatkan, min tahsili ilmil kalam, daripada mempelajari ilmu kalam, wal khilaf, ilmu perdebatan, wattib, ilmu kedokteran, wattawawin, dan ilmu pengaturan, wal asy'ar, ilmu-ilmu tentang syair, wan nujum, ilmu perbintangan, wal arud, ilmu tentang menyusun syair-syair, wan nahwi wa tasrif, dan nahwu dan sharaf. Apa yang engkau peroleh daripada itu semua, ghaira tadyi'il umri, selain daripada menyia-nyiakan umur. Jadi apa yang engkau peroleh daripada itu semua tidak lain, itu semua hanyalah menyia-nyiakan umur. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hal itu karena Imam Ghazali ini sudah pernah mempelajari ilmu, bahkan semua ilmu yang beliau sebutkan tadi beliau kuasai. Beliau mengatakan hal itu karena biasanya ilmu-ilmu tersebut digunakan untuk berbangga dan untuk kesombongan. Ilmu kalam itu tidak akan bermanfaat tanpa kita terapkan di dalam keyakinan kita. Ilmu khilaf, ilmu perdebatan, ilmu tersebut jika tidak dibarengi dengan keinsafan hanya akan menambah kesombongan dan permusuhan dan yang lain-lainnya. Bijalali dzil jalal, dengan keagungan zat yang memiliki keagungan. Jadi beliau bersumpah. Hal itu tidak lain hanyalah menyia-nyiakan umur. Beliau mengatakan, inni ra'aitu fi Injil Isa alaihissalam. Aku melihat di dalam Injil Isa alaihissalam, qala, beliau berkata, min sa'ati ayyudu'al mayyitu 'alal jinazah, dari saat mayit tadi diletakkan di atas keranda, ila ayyudu'a 'ala syafiril qabri, sampai dibawa mayat tadi ke pinggir kubur, yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Allah dengan kebesarannya akan menanyainya 40 pertanyaan. Jadi dari mulai saat mayat tadi diletakkan di atas keranda sampai mayat tadi diletakkan di pinggir daripada kuburnya, Allah akan bertanya kepadanya tentang 40 pertanyaan. Al-awwalu, yang pertama adalah yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, abdi hambaku, toharta mandharal khalqi, engkau sucikan, engkau hiasi dirimu daripada pandangan makhluk, sinin, bertahun-tahun. Engkau sucikan, engkau hiasi dirimu dari pandangan makhluk bertahun-tahun. Engkau pelajari ilmu ini, engkau pelajari ilmu itu, engkau hafalkan pelajaran ini, engkau hafalkan pelajaran itu, supaya engkau dianggap besar, supaya engkau dianggap hebat di hadapan makhluk. Wa ma tahharta mandhari sa'atan, akan tetapi engkau tidak mensucikan dirimu, engkau tidak hiasi dirimu untuk dipandang oleh aku. Sa'atan, walaupun sesaat. Padahal itu semua tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan yang menjadi puncak daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Nabi SAW beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang bentukmu, zahirmu, fisikmu, akan tetapi yang menjadi puncak pandangan Allah adalah hatimu, keikhlasan hatimu. Wa kulla yaumin, dan setiap hari, nanzuru fi qalbika, kami melihat hatimu. Yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang engkau lakukan untuk selainku, padahal engkau diliputi dengan kebaikanku. Amma anta asammu la tasma', apakah engkau itu tuli, tidak mendengar? Apakah engkau tuli, tidak bisa mendengar? Ayyuhal walad, wahai anak, al-ilmu bila amalin junun, ilmu tanpa diamalkan itu adalah satu kegilaan. Orang punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia gila. Wal amalu, sedangkan amal, bila ilmin, tanpa ilmu, melakukan amal tanpa ilmu, la yakun, maka tidak wujud, tidak diterima amal tadi. Amal tanpa ilmu, tidak akan ada amal tadi. Wa'lam, ketahuilah, anna ilman, bahwasanya ilmu, la yub'iduka al-yawma anil ma'asi, ilmu apa saja yang tidak menjauhkan kamu pada hari ini daripada kemaksiatan, wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan ilmu apa saja yang tidak mendorongmu untuk melakukan ketaatan, la yub'idaka ghadan an-nari jahannam, maka ilmu tersebut tidak akan menjauhkan kamu besok pada hari kiamat daripada neraka jahannam. Wa idza lam ta'malil yaum, dan apabila kamu tidak mengamalkan ilmumu pada hari ini, kamu tidak amalkan ilmumu pada hari ini, padahal umur kita ini enggak tahu. Kita tidak pernah tahu umur kita ini sampai kapan. Apakah besok ini masih hidup? Apabila kamu tidak mengamalkan ilmumu pada hari ini, walam tadarokil ayyamal madiyah, dan kamu tidak susuli hari-hari yang telah lewat, yang engkau lalui dengan sia-sia, engkau lalui dengan kosong tanpa amal, engkau tidak susuli hari-hari tersebut dengan amal, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka besok pada hari kiamat kamu akan berkata, farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Fayuqalu, maka akan dijawab, ya ahmaq, wahai dungu, anta min hunaka taji, kamu dari sana, dari dunia itu kamu datang ke sini, ke akhirat. Kamu pengen balik lagi, tidak akan bisa. Apa saja yang kamu kerjakan di dunia, sudah tidak ada kesempatan lagi. Ayyuhal walad, wahai anak, ij'al himmata firruh, jadikanlah semangat itu di dalam ruh. Jadikanlah semangatmu itu di dalam membangun ruh, di dalam menghiasi ruhmu. Wal hazimata, dan jadikanlah kekalahan itu fin nafsi, di dalam hawa nafsumu. Jangan sampai engkau kalah dengan hawa nafsumu. Kalahkanlah hawa nafsumu. Wal mauta, dan jadikanlah kematian itu fil badani, di dalam badan. Li'anna manzilaka, karena sesungguhnya
tempat tinggalmu itu adalah al-qabru, kubur. Wa ahlul maqabir, sementara penduduk kubur, yang tadhirunaka, mereka menunggumu, menanti-nantimu, fi kulli lahzatin, pada setiap saat. Mata tasil ilaihim, kapan kamu sampai kepada mereka. Jadi ahli kubur, penduduk kubur ini senantiasa menanti-nantimu pada setiap detik, setiap saat mereka senantiasa menantimu. Mata tasil ilaihim, kapan kamu sampai kepada mereka. Iyyaka thumma iyyaka antasil ilaihim bila zadin. Awas, awas, kamu sampai kepada mereka tanpa membawa bekal, maka kamu akan rugi. Rugi yang tidak ada akhirnya lagi. Penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Hadhil ajsad, jasad ini, kata beliau, imma qafasut tuyur, ada kalanya gambarannya ini seperti sangkar burung, awis tabtut dawab, atau seperti kandang binatang. Jadi kata Abu Bakar, jasad ini gambarannya seperti sangkar burung atau gambarannya seperti kandang binatang. Fatafakkar fi nafsika, maka berfikirlah kamu, min ayyihima anta, dari keduanya kamu ini termasuk yang mana. Apakah diri kamu, jasadmu itu termasuk sangkar burung atau termasuk kandang binatang? In kunta minat tuyur al-ulwiyati, jika kamu termasuk daripada burung yang berada di ketinggian, fahina tasma'u tonina tablin, maka ketika kamu mendengar seruan, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, maka tatiru sa'idan, kamu akan terbang, sa'idan meninggi, ila antak udah, sampai kamu duduk, fi a'ali burujil jinan, di dalam menara-menara yang tinggi di surga. Maka jika kamu termasuk daripada burung yang berada di ketinggian, maka ketika kamu mendengar seruan irji'i ila rabbik, yaitu ketika kematian menjemput, ketika kematian datang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan terbang meninggi dan kamu akan duduk di ketinggian menara-menara yang tinggi yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'id bin Mu'adz, bergoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Wal iyadzu billah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, in kunta minad dawab, jika kamu termasuk daripada binatang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Fala ta'manil tiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar, maka jangan sampai kamu merasa aman berpindahnya kamu daripada pojok rumahmu kepada kehinaan neraka jahanam.
Ruwiyah diceritakan Annal Hasan al-Basri, bahwasannya Hasan Basri rahimahullahu taala, u'tiyah, beliau diberi syurbatan min ma'in baridin, beliau diberi seteguk daripada air dingin. Falamma akhadhal qadaha, maka tatkala dia mengambil wadah, ghusya alaihi, maka dia pingsan. Wasaqata min yadihi, dan wadah tadi jatuh daripada tangan beliau. Falamma afaqah, maka tatkala beliau sadar daripada pingsannya, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, malaka ya Abas Sa'id, ada apa wahai Abi Sa'id? Qala, maka beliau mengatakan, dzakartu umniyata ahlin nar hina yaqulu li ahlil jannah. Aku ketika diberi air minum dingin tadi, aku ingat akan harapan penduduk neraka ketika mereka berkata kepada ahli surga, penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, berikanlah kepada kami daripada air atau daripada apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Itulah harapan penduduk neraka kepada ahli surga. Mereka minta seteguk air, akan tetapi mereka penduduk neraka tadi tidak diberi air. Oleh karenanya aku membayangkan hal itu, kemudian aku pingsan. Maka Allah SWT ini adalah nasihat daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada murid beliau, dan ini juga nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan mengamalkan daripada nasihat Imam Ghazali ini, kita bisa menjalani kehidupan dunia ini selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.